Hukum alam dan anak bangsa Bumi Pertiwi Indonesia bersatu tolak angkara murka perusak kedaulatan NKRI. Bogor, tanggal 2 Maret tahun 2025. Seluruh anak bangsa rakyat Indonesia tak gentar bersatu dengan pemerintah pusat maju bersama berangus pelaku dan oknum-oknum perusak kedaulatan NKRI. Saatnya kini anak bangsa rakyat Indonesia menghapus air mata Ibu Pertiwi, karena sejak lama Ibu Pertiwi menjadi saksi penderitaan anak-anak bangsa tersakiti. Kini cahaya kemilau Nusantara bangkit dari keterpurukan, kelemahan yang menjadi settingan dan skenario para pelaku dan oknum-oknum yang zolim. Seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, warga 4 desa dan Sofyan Jim Mamesah mengucapkan terima kasih kepada APH Bersih, para anggota Dewan Bersih, wartawan Indonesia Bersatu, para pemuka, tokoh agama, serta kepada pemerintah pusat dan pimpinan tertinggi di Indonesia Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Alhamdulillah kami anak bangsa, rakyat Indonesia berbahagia telah menjadi bagian perhatian dari pemerintah dalam wujud apresiasi dan inspirasi kepada kami seluruh warga 4 desa yang terzolimi oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 Naga. 9 Naga adalah hanya sebutan untuk para cacing tanah penghisap darah rakyat. 9 Naga adalah tempat berlindung dari para oknum-oknum aparat masuk angin dan pejabat yang jadi keparat. Rakyat terzalimi, dirampas hak atas tanah-tanahnya, rakyat dipaksa dimiskinkan oleh kebiadaban 9 Naga dan kroni-kroninya. Naga hanya sekedar dongeng khayalan saja dan tidak ada sejarahnya. 9 Naga ada di UUD 45. Karena di Indonesia 9 Naga sama dengan cacing-cacing kremi kecil yang menjijikan. Cacing-cacing kremi yang tidak layak ada dan hidup di bumi pertiwi Indonesia. Lihai serta licin karakter daripada seekor cacing. Mampu perlahan masuk ke dalam elemen penting di NKRI. Bukan hanya elemen daratan, kini laut serta udara Indonesia mampu mereka acak-acak. 9 Naga mampu merubah emas sepuhan menjadi emas murni yang bernilai tinggi. Emas murninya disimpan lalu diedar emas-emas sepuhan. Semudah itulah bagai merubah hukum di Indonesia yang mereka biasa lakukan, jual beli hukum tanpa mengenal batasan. Suap menyuap, mencuci otak petinggi-petinggi hukum di NKRI. 9 Naga mampu mengambil yang bukan haknya. Pelanggaran hukum senantiasa dilakukan hanya untuk mencari materi dan kekayaan, dan inilah pelaku 9 Naga. Mari bersama-sama berangus musnahkan dan usir para pecundang perusak kedaulatan NKRI. Tetapi sejak kepemimpinan Presiden Jenderal Prabowo Subianto 2024 lalu atensi serta dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kepada kami warga korban 4 desa yang tengah berjuang untuk tanah-tanah kami yang sah secara hukum negara untuk dikembalikan kepada kami sebagai pemilik sahnya. Dan sekarang di awal 2025 cerahnya langit di bumi pertiwi dan barometer titik motivasi di Gunung Gelis. Seluruh warga korban 4 desa yang dahulu terzolimi dan di tahun 2024 terkonfirmasi 60% tanah-tanah telah berhasil direbut kembali, dan kini semua petani-petani penggarap telah kembali menggarap pacul tanah-tanahnya, seperti semula. Jangan takut pelaku dan oknum-oknum mafia yang telah menjadi musuh negara. Jangan takut kepada oknum-oknum yang telah mencoreng citra birokrasi NKRI. Tangkap dan adili seberat-beratnya. Jika ada warga yang mengalami intimidasi dari oknum, jangan takut, cepat laporkan. Dari banyaknya oknum pejabat dan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang terlibat, karena telah terbukti tercuci otak oleh Muljadi Budiman pemilik PT KAA, Kurnia Alam Abadi, PT Properti Abal-Abal. Otak dan dalang intelektual PT Properti Bayangan adalah Muljadi Budiman 9 Naga. Keterlibatan oknum Bupati Bogor Rahmat Yasin dan oknum Sekda Burhanuddin menyeret juga beberapa nama oknum staf ASN Pemkab Bogor dan 2 oknum mantan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor yang turut masuk ke dalam konspirasi jahanam Muljadi Budiman. Terbukti fakta A1 yang terkuat melalui pemegang kunci kontak Pandora pengungkap dari semua pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum Sofyan Jim Mamesah. Sumarekon TBK KJA ciptakan anak-anak PT, yaitu pelaku mafia tanah, mafia hukum.
Musnahnya PT Sumarekon Tbk KJA terbukti berdasarkan fakta oleh keterlibatan kerjasama yang dibangun dengan Muljadi Budiman yang sebenarnya adalah otak dalang intelektual aktor utama pencuci otak, suap menyuap, mafia tanah, mafia hukum. Yang kini semua tindak kejahatannya terkuak oleh hukum alam semesta, dan butir-butir sila Pancasila, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Menguasai tanah-tanah milik warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Bogor, selama puluhan tahun, yang salah satunya sudah 9 tahun tanah milik Sofyan Jim Mamesah yang juga ikut terampas oleh mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman. PT KAA Agung Kencana, PT Sumarekon Tbk KJA terbukti berdasarkan hasil cross-check dan investigasi para nasabah penyandang dana bersama APH dan wartawan kepada kantor ATR BPN Kanwil Bandung, kantor ATR BPN RI dan kantor PUPR dan Bina Marga Kabupaten Bogor ditemukan hasil bahwa tanah-tanah yang telah dibangun rumah-rumah mewah oleh PT Properti Bayangan tersebut adalah masih milik warga masyarakat 4 desa. Melalui hasil temuan bahwasanya tanah-tanah tersebut dari masih tercatat atas nama pembayaran pajak pemilik sah tanahnya, salah satunya tanah milik Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Sedangkan PT Properti Bayangan yang pemiliknya adalah Muljadi Budiman bersama putranya Agung Budiman yang juga pemilik Hotel Royal Tulip Bogor diketahui sudah lebih dari 24 tahun tidak pernah membayar pajak negara, sehingga negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah, dan sekalipun membayar pajak negara PT Properti Bayangan tersebut membayarkan pajak negaranya melalui oknum orang dalam, bukan kepada negara. Dan dari perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah, sekaligus narasumber korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman, dan di tahun 2021 hingga sekarang Sofyan Jim Mamesah terus melakukan perjuangannya. Membongkar pelaku dan oknum-oknum yang terlibat dalam skenario settingan aktor utama intelektual, mafia tanah, mafia hukum melalui pemberitaan-pemberitaan. Melalui sosial media, yang menjadi ikon modernisasi informasi digital anak-anak bangsa rakyat Indonesia. Sofyan Jim Mamesah terus berjuang mengungkap fakta-fakta aktor utama di balik semua aksi perampasan hak atas tanah-tanah rakyat warga 4 desa. Sofyan Jim Mamesah bekerja sama dengan para wartawan Indonesia Bersatu melalui berita YouTube, streaming, TikTok, Instagram dan lainnya. Selain itu juga ada media cetak seperti koran, majalah dan tabloid, ada juga beberapa media elektronik seperti radio dan televisi dari lokal hingga mancanegara. Berita yang menjadi trending topik, berita tertinggi dalam beberapa pekan kemarin, tembus hingga jutaan viewers, banyaknya pemerhati dari masyarakat umum, pemerintah pusat hingga publik di mancanegara. Perjuangan Sofyan Jim Mamesah adalah tokoh inspiratif dan patriotik, berjuang gigih tak mengenal waktu, untung rugi, berjuang tulus ikhlas, tanpa pamrih tanpa berharap balasan jasa atau pangkat, siang malam berjuang tanpa mengenal lelah bersama-sama seluruh warga korban 4 desa dan APH Bersih, Ikatan Notaris se-Indonesia dan para insan jurnalis. Dari hasil pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Jim Mamesah berdampak pada nilai kepercayaan bank-bank dan para nasabah, penyandang modal Haiti pada PT Properti abal-abal milik Muljadi Budiman 9 Naga, karena bank-bank tidak mau ikut terseret bangkrut dan terlikuidasi serta anjloknya saham PT Properti abal-abal. Dari 2021 semula 1.700 sekian kini di 2025 pada Jumat tanggal 28 Februari saham turun drastis menyentuh angka 374 sehingga kini PT Sumarekon KJA Tbk terjun bebas, hancur berkeping-keping. Beragam apresiasi serta dukungan datang kepada seluruh warga korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Hingga dukungan yang tertinggi datang dari Presiden Jenderal Prabowo Subianto. Atas dedikasi dari Sofyan Jim Mamesah sebagai pemegang kunci kontak Pandora Gunung Gelis, Bapak Presiden memberikan apresiasi dengan memberikan Sofyan Jim Mamesah satu jabatan tanggung jawab kepada negara, mengabdi untuk NKRI sebagaimana rakyat Indonesia anak bangsa NKRI.
Atas perjuangannya tersebut telah menjadi motivasi kepada seluruh anak-anak bangsa, rakyat Indonesia tentang jati diri suatu bangsa yang berjuang mempertahankan hak dan harga diri bangsa, melalui pengamalan P4 Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan perjuangannya. Karena kita tidak boleh meninggalkan P4 Pancasila dan UUD 45, jangan sampai tergerus zaman modernisasi, zaman digital dan zaman teknologi informasi terbuka bahwasanya anak bangsa tidak boleh lupa akan butir isi di dalam Pancasila. Karena anak bangsa, rakyat Indonesia jangan sampai diinjak-injak harga dirinya, serta direndahkan martabatnya oleh orang-orang yang licik dan serakah. Mengeruk kekayaan alam Indonesia lalu hasilnya dibawa kembali ke negara asalnya. Dan Sofyan Djim Mamesah mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk waspada, jangan sampai terprovokasi dan mau mendengar para pelaku pemecah belah anak bangsa. Dan kami anak bangsa rakyat Indonesia setuju dengan kinerja para petinggi-petinggi bersih di negara ini dengan gerak cepat bersihkan Indonesia dari para koruptor. Dan sudah terbukti dari banyaknya para pelaku korupsi, pelaku mafia-mafia yang ditangkap. Kami putra dan putri Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kami siap menjadi garda terdepan dalam membantu negara memberangus semua pelaku dan oknum-oknum. Jiwa kami NKRI, raga kami adalah MKGR, dan darah kami adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maju bersama lawan angkara murka di bumi pertiwi Indonesia. Info A1 dari lapangan bahwa saat ini sedang dalam pantauan pemerintah pusat, dan akan dilakukan sidak dalam waktu dekat ini, waktu tinggal menunggu. Dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia yang telah diberikan kepada Sofyan Djim Mamesah yang telah melakukan takeover tanahnya 70 hektar di Gunung Gelis kepada pemerintah melalui yuridis administrasi. Tanah yang akan dibangun pemerintah gedung rakyat, gedung atau wadah, sarana menampung semua aspirasi dan inspirasi seluruh rakyat Indonesia kepada pemerintah merah putih. Sofyan Djim Mamesah memaklumat seluruh jiwa raga dan sanubarinya hanya untuk NKRI. Karena untuk Sofyan Djim Mamesah Indonesia adalah NKRI harga mati. Pancasila dan butir-butir di dalamnya serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah pedoman hidup serta landasan hukum di kehidupannya, akan terus melakukan perjuangannya untuk rakyat Indonesia warga yang terzolimi hingga tetesan darah terakhir. Bagi Sofyan Djim Mamesah NKRI adalah MKGR Pancasila dan NKRI adalah Pancasila dan UUD 45. Jelas tanpa pamrih berjuang untuk NKRI harga mati. Saatnya anak bangsa rakyat Indonesia bangkit dan berjalan menuju kemerdekaan dari penjajah mafia tanah, mafia hukum di seluruh Indonesia. Saya Sofyan Djim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, bersama dengan seluruh warga korban 4 desa mengucapkan terima kasih kepada APH dan tim 08, Kapolri beserta anggota Polri, Panglima TNI beserta anggota TNI, seluruh aparatur negara pemerintah dan aparat hukum bersih se-Indonesia, notaris se-Indonesia, jajaran Kementerian Kabinet Merah Putih dan ucapan terima kasih kepada Presiden ke-7 Bapak Jokowi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan ucapan setinggi-tingginya kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungannya kepada kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia yang berjuang untuk tanah-tanah kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pahala yang berlipat ganda, serta kami akan terus-menerus menjadi pendamping pemerintah berantas dan berangus semua pelaku dan oknum perusak kedaulatan NKRI. Mari bersama-sama kita wujudkan impian kita menjadikan Indonesia sejahtera, Indonesia emas, Indonesia merdeka, Indonesia bersih koruptor. Salam merdeka, salam NKRI harga mati.